sekolah. Ya, terlambat ini memang kita berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain begitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, bintang tamu saya hari ini adalah polisi sekolah. Kok bisa dikatakan polisi sekolah? Ya, karena banyak anak itu yang mengadu sama saya. Pak, saya kemarin dibawa ke kantor polisi. Hah, kantor polisi? Maksudnya kantor polisi di sana, di kota itu? Bukan Pak, tapi di sekolah. Loh maksudnya, iya BK kan kantor polisinya di sekolah Pak. Oh alah, ternyata BK itu adalah polisi sekolahnya menurut anak-anak. Menurut mereka, BK itu adalah tempat di mana anak-anak nakal dikumpulkan. Apakah seperti itu? Kita langsung klarifikasi saja sama guru-guru BK SMK Tunas Harapan Pati. Halo Bapak Ibu. Halo, apa kabar? Ini tadi saya sampaikan BK itu adalah polisi sekolah, enggak ya? Enggak. Oh kemarin baru saja main TikTok kok. Iya betul ya. Iya, siapa itu yang pertama kali kok pengen TikTok begitu? Ya, bareng-bareng sih. Saya pertama. Ya Bu Ayunda lebih suka. Bu Ayunda suka TikTok ya? Suka. Oh punya akun TikTok ya? Oh punya. Oh iya. Kelihatan yang paling ketinggalan saya Pak. Kalau saya iya kelihatan. Pak. Sampai sekarang enggak. Cuma saya diajak sama teman-teman sehingga saya juga ikut-ikutan. Tertarik ya. Iya, saya lihat pertama kali Bu Ayunda sama Bu Ayudia itu mainan TikTok. Belakangnya kok ada cowoknya, siapa itu? Cowoknya kok wajahnya cantik. Ternyata Pak Gianto. Dan saya setuju itu Bu, Pak. Karena memang memberi kesan lebih humanis pada anak-anak. Tadi saya sampaikan pertama bahwa BK itu adalah polisi sekolah. Enggak menurut saya ya. Karena memang salah satunya untuk mendekatkan diri kepada anak-anak adalah salah satunya dengan TikTok. Betul ya. Betul. Mengikuti eranya Pak. Mengikuti perkembangan zaman. Tapi Pak Gianto sekarang sudah mulai suka ya. Ya lambat laun ikut-ikutan ya mau enggak mau ya suka juga tapi Suka sedikit juga. Pak. Belum sepenuhnya. Belum banyak. Punya akun TikTok Pak? Belum punya. Tapi kalau snack video ada. Sebenarnya sama aja. Oh sama saja ya. Oh jangan-jangan kalau snack video itu yang lain. Iya. Ya memang kemarin saja itu tempat kita SMK Tunas Harapan Pati juga ya untuk mengikuti perkembangan zaman kita buat sosial media. Tim sosial media itu punya YouTube, punya IG TikTok. dan punya TikTok. Iya. Ternyata karena memang anak-anak itu banyak mengambil melihat teman-temannya lewat TikTok. Nah, tapi permasalahannya banyak yang menyalahgunakannya. Coba dengan sebagai guru BK tanggapannya bagaimana? Bu Ayunda mungkin? Ya mungkin harus lebih diedukasi lagi ya bagaimana sih cara bersosial media yang sehat itu seperti apa gitu. Kadang kalau saya lihat sendiri juga banyak ya siswa-siswi gitu ya yang masih di kalangan sekolah gitu di bangku sekolah justru konten-konten mereka itu adalah konten-konten yang menurut saya tidak pantas gitu loh untuk ditampilkan. Nah itu. Jadi perlu edukasi lebih lanjut lagi. Perlu edukasi lebih lanjut. Padahal di dunia TikTok, pertiktokan meskipun saya nggak main TikTok, tapi saya tahu karena istri saya suka buka TikTok. Jadi tahu. Memang kontennya itu beragam. Iya, dan betul. kalau kita mau mencari konten-konten negatif ya banyak. Iya. Tapi konten positif juga tidak kalah banyak. Betul. Ini kita bagaimana mengedukasi anak-anak kita, sobat TH yang ada di rumah yang masih kelas 10, 11 maupun kelas 12 ini agar melek, agar TikToknya bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Iya, betul. Ya, batasan-batasannya yang jelas harus ada Pak, gitu ya. Karena kan kita juga masih dalam lingkungan pendidikan. Itu yang jelas. Karena kita kadang-kadang juga menemui anak-anak yang memang membawa alma mater sehingga dia memposting konten-konten yang kurang bagus sehingga kita juga ambil suatu tindakan di situ. Betul. Berarti bisa saya katakan ini TikTok itu bisa jadikan mata-mata untuk untuk memata-matai anak bisa ya? Bisa jadi kalau memang kebetulan lewat di beranda kita. Tapi sebenarnya kita TikTokan itu bukan hanya yang joget-joget. Begitu ya. Ibaratnya
kita tuh TikTokan menghindari yang jogetnya vulgar. Vulgar, betul itu. ya. Ininya tetap mengedukasi anak-anak begitu seperti ya. Kemarin kita bikin TikTok itu yang overdosis. Overdosis. Iya, karena kan sedang tren. Kita di samping kita ikut-ikutan tren karena itu kan lagu itu juga lagi tren. Sedang hits. Juga kan kita juga akan mengedukasi ke siswa bahwa mereka itu tidak bolehlah sampai overdose atau bahkan menyentuh barang-barang haram itu tidak boleh karena nanti kalau sudah overdosis masuknya ke rumah sakit akhirnya meninggal kan seperti itu, yang rugi siapa seperti itu. Betul. Tapi misalkan ini sebagai panjenengan Bapak Ibu semua sebagai guru BK, pernah nggak sih melihat konten anak-anak kita Sobat TH yang wah ini perlu kita ciduk ini? Pernah Ibu ya kita pernah ya. Pernah ya. Seperti itu. Tetapi ya masih dalam batas kewajaran dan kita memberikan pengarahan gitu ya, penjelasan yang memang sifatnya bisa lebih baik untuk kedepannya begitu. Karena memang ini kan SMK Tunas Harapan itu kan sekolah kita itu terkenal dengan sekolah yang dalam tanda kutip tegas. Disiplin. Disiplin. Banyak anak-anak wah iya tegas ini. Tapi di sisi lain ketegasan ini memunculkan dua mata pisau yang berbeda. Di sisi lain kadang bisa ada plusnya, di sisi lain juga ada minusnya. Betul. Panjenengan sebagai guru BK memandang itu bagaimana kira-kira? Memandang peraturan-peraturan yang seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau kita memandang aturan-aturan tersebut, aturan itu sebenarnya dibuat kan untuk kebaikan anak. Betul. Ya kan, untuk kebaikan. Berarti salah ya kalau anak-anak itu ada yang bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Salah. Salah sekali. Karena kan mereka hidup tidak di zaman sekarang saja. Masih beberapa ya ibaratnya kita tidak tahu sih umurnya berapa ya kan. Tapi kan masih ada beberapa tahun lagi usia mereka untuk berkembang. Jadi kalau tidak diajarin sekarang kapan lagi? Betul. Kalau sekarang kapan lagi? Ngomong di usia masih belia, masih di sekolah ya. Masih sekolah, nanti kalau mereka sudah lepas dari SMK lah, sudah lepas sekolah kan mau ngapa-ngapain nggak ada yang negur. Sebenarnya saat-saat seperti inilah harusnya mereka tuh bersyukur masih ada yang menegur. Menegur tuh bukan berarti benci, tapi kita perhatian kita sayang ke mereka. Betul, sayang terhadap mereka. Agar mereka tidak melewati jalur yang sudah ditentukan. Tidak melewati batas begitu ya. Saya lihat tapi Pak Giarto juga sayang sekali dengan anak-anaknya. Iya, di TITL ya Pak ya. Pak Giarto itu BK di TITL. Wah dengan anak saya salah satu anak. PA-nya panjenengan ya Pak ya. Itu sayang sekali beliau. Perhatian kalau Pak Giarto. Iya. Tapi begini Pak, si anak itu pernah menyampaikan ke saya memang sekolah di SMK Tunas itu tegas sekali. Karena saya lihat sendiri sampai pernah nangis. Apakah ketegasan itu memang muncul secara tiba-tiba, peraturan-peraturan yang seperti ini apakah muncul secara tiba-tiba? Atau bagaimana cara agar anak-anak itu bisa menerima? Mungkin anak-anak yang belum pernah sama sekali ketemu dengan peraturan yang seperti kita mungkin akan bahasanya chaos, kaget. Tapi bagaimana sih caranya kita melihat ketegasan itu adalah sesuatu yang baik? Cara menyampaikannya ke anak-anak bagaimana ini? Gini, saya sebelumnya untuk menegaskan dalam artian tadi kan ada kata-kata menangis ya. Menangis ini ada dua artian Pak di situ. Jadi nangis tuh bukan karena kita keras memukul atau apa, tetapi mungkin dengan suatu perkataan dan dia menyadari kesalahannya itu kan juga bisa menangis Pak. Jadi jangan salah dalam mengartikan menangis itu begitu. Bukan berarti kita memberikan hukuman yang keras, disuruh apa secara fisik sehingga dia menangis, enggak. Tetapi dengan penjelasan kita, dengan latar belakang dia yang hubungannya dengan orang tuanya, kadang-kadang dia memang dari hatinya keluar tangisan seperti itu. Berarti begitu. kita menyentuh hatinya, dia tersentuh begitu ya. Itu, berarti Bapak. Nangis itu bukan karena dimarahi atau dipukul begitu enggak ya. Tidak, tapi karena memang mungkin kita menyentuh hatinya, dia terenyuh, akhirnya sadar menyadari. Betul. Iya, tapi kan memang anak-anak itu kan berbagai macam karakter. Betul. Cara mensosialisasikan mereka bagaimana ya? Caranya tiba-tiba
peraturan nggak mungkin kan peraturan tiba-tiba langsung anak-anak seperti ini. Tapi kan melalui prosesnya itu bagaimana kira-kira? Ya, kebetulan kalau saya kan juga hitungannya baru di sini iya. Pak ya. Bu Ayunda baru ya? Baru. Terkait tadi ya, saya mengulik lagi yang tadi itu kan anak-anak nanti kaget gitu loh dengan peraturan yang ada di Tunas. Ya, jangankan anak-anak, saya aja ini di sini sebagai guru kaget gitu. Wow, ternyata ternyata kok sedisiplin ini. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Ayunda dulu pernah ngajar sebelum di sini ngajar di mana? Oh iya, saya pernah mengajar di salah satu SMK swasta di Semarang kebetulan gitu kan. Jadi perbedaannya benar-benar signifikan. Iya, betul. Tuh kan Bu kan, Pak, tidak hanya siswanya, gurunya saja kaget. Iya, betul. Karena selama saya sekolah, zaman saya sekolah dulu juga saya belum pernah menemui aturan-aturan yang sedisiplin itu. Iya, betul. Jadi benar-benar baru di sini gitu. Dan saya pun juga sedang menyesuaikan. Dan akan terus menyesuaikan. Oke. Nah, caranya agar jenengan kan bisa menyesuaikan karena sudah dewasa. Saya rasa orang-orang dewasa lebih bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Tapi anak-anak itu loh. Tapi sebenarnya begini Pak, mereka itu sebelum masuk ke Tunas Harapan biasanya mereka sudah mendapatkan edukasi dari kakak kelas atau saudara. Sekolah Tunas ki disiplin loh, kowe kuat apa ora? Ibaratnya seperti itu lah. Kalau mereka sudah bilang, ya nggak apa-apa. Ya, paling tidak mereka sudah tahu dari awal sebelum masuk ke Tunas Harapan bahwa sekolah di Tunas itu disiplin. Seperti itu. Dan nanti begitu mereka masuk kita tinggal mengoles sedikit-sedikit dengan tata tertib yang sudah ditetapkan, kita edukasikan ke mereka seperti itu. Jadi insya Allah dengan mereka memahami tata tertib yang ini, pelanggarannya itu sedikit meskipun murid kita banyak ya kan. Murid kita ada 2.600-an ya. Ini kemarin sudah lulus kelas 12. Ini ya tinggal 1.800 ya, 1.800-an anak. Jadi mereka tinggal dipoles dikit-dikit, dikasih pemahaman sekolah Tunas itu seperti ini, insya Allah mereka juga akan paham dan betul. Yang keluar pun juga tidak banyak. Kecuali mereka yang dipaksa di sini, akhirnya yang menyadari bahwa sekolah itu penting, masa depan itu penting, ya bertahan. Tapi yang tidak menyadari ya otomatis dia akan betul. keluar dengan sendirinya, gitu Pak. Kalau kelas 2, kelas 3 mungkin kita kan memang per BK per jurusan masing-masing berbeda. Berbeda. Berarti sebentar. Berarti kita guru BK-nya ada berapa di tempat kita? Ada 5. Bu Ayudia, Pak Sugiarto, Bu Ayunda, Bu Andini dan Bu Santi. Iya, kebetulan yang 2 enggak ikut ini ya. Kapan-kapan kita undang lagi mereka. Jadi itu tadi saya lanjutkan untuk penanganannya yang berbeda-beda. Iya, jadi setiap jurusan kan dari kelas 1 ya kita ikuti begitu sampai nanti kelas 3 lulus. Jadi kalau untuk kelas 2, kelas 3 itu cenderung kita sudah mempunyai rekaman track record anak-anak seperti apa. Jadi anak ini seperti apa kita lebih paham gitu. Ya yang menjadi PR ya kelas 1 memang, tetapi kelas 1 kan karena mereka juga perlu penyesuaian juga, kelihatannya permasalahan muncul itu juga sangat sedikit begitu dibandingkan kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 kan memang mereka baru penyesuaian begitu ya. Masih tarik ulur dengan dirinya sendiri. Iya, betul seperti itu. Tapi penyesuaian mereka lebih susah atau lebih gampang di era pandemi seperti inilah. Ini kan kita tahu pandemi kan. Pandemi merubah segalanya. Kita tahu segalanya. Kita tahu semuanya. Susah sekali di kelas 10 ini. Ya karena kan mengingat mereka dari SMP atau MTS yang berbeda dan pada saat masa pandemi itu mereka juga mungkin sekolahnya hanya 1 tahun atau berapa. Jadi mereka tuh ibaratnya belum dapat tata tertib. Belum dapat tata tertib lah ya. Belum mengetahui sekolah yang sesungguhnya. Akhirnya kan mereka menjadi seperti anak SD langsung anak SMK. SMK dan masuk dituntun. Kultur budayanya berbeda. Kulturnya sudah beda dari SMP masing-masing. Yang dari SMP, yang dari MTS itu jelas berbeda. Nah, itu yang memang harus kita
memberikan suatu pemahaman lagi dengan aturan-aturan yang ada di Tunas Harapan. Karena perbedaan karakter, perbedaan ya usia juga ya macam-macam ya. Kelas 10 dengan pandemi ya kita bisa tapi ya bisa ya. Insya Allah. Wah, dengan 5 orang itu saya lihat ya, setiap pagi berangkat setiap hari itu berangkat paling pagi, pulang paling sore. Itulah BK. Saya pernah berangkat pagi, menurut saya pagi sekali. Saya jam 6:30 kurang seperempat. Wah, aku pengen disi saka guru BK. Ternyata Bu Ayu sudah berdiri di depan. Kalah saya. Saya rasa, wah saya banyak kerjaan seperti saat-saat seperti ini ngurus rapot begitu ya. Wah, saya pasti lebih sore daripada guru BK. Ternyata guru BK masih di tempatnya, luar biasa. Karena apa ya? Kita punya tanggung jawab. Oh iya, tanggung jawab terhadap peserta didik di sini. Jadi sebisa mungkin loh ya, bukan kewajiban ya. Sebisa mungkin sebelum siswa datang kita sudah datang. Terus sebisa mungkin ketika siswa pulang kita masih di sini. Jadi kita masih bisa memantau mereka. Dan bahkan sampai kalau ya maaf saja ya, ini tidak kepengen terjadi lagi. Mama ada kejadian apapun, pasti guru BK yang datang ke tempat lokasi. Pertama yang tahu, selain kesiswaan ya. Karena BK itu juga kepanjangan tangan dari kesiswaan ya. Bahasa saya kepanjangan tangan betul ya. Sampai pulang itu hampir malam. Ya malam tangan karena betul. Karena apa namanya? Ya ada kejadian di jalan siswa, akhirnya kita harus mengantar ke rumah sakit, mengantar pula ke rumah yang rumahnya tidak dekat dari sekolah. Akhirnya ya mau gimana lagi tetap masih menjadi tanggung jawab kita, betul. Dan saya juga melihat Bu, selain anak-anak itu dalam tanda kutip itu takut dengan BK. Nah seperti ini, misalkan ya, ini karya anak-anak MM. Dia membuat MOOC, tulisannya itu bocah nakal pasti akrab dengan guru BK. Ini mungkin keingin hatian mereka, curahan hati mereka. Tapi di sisi lain juga ekspresi mereka betul. Tapi di sisi lain saya juga melihat anak-anak yang berkunjung ke BK itu tidak hanya anak-anak bermasalah kok. Anak-anak yang butuh bantuan seperti tadi Pak Gi sampaikan, mungkin kelas 10 itu sudah pengen kuliah, pengen tahu informasi-informasi kuliah. Jadi memang BK itu ya galak, ya nyenengke. Kalau bahasa saya, bahasa teman-teman saya bahkan guru BK itu memang punya 1000 wajah. Oh gitu ya. Iya, karena bisa dalam tanda kutip ngeluk, kalau bahasa Jawanya ngeluk hatinya anak-anak. Bisa mengolah hatinya anak-anak. Kadang marah, kadang senyum, kadang santai, kadang wah pokoknya macam-macam. Kok bisa seperti itu sih? Bu, saya dibagi ilmunya. Siapa ini yang mau menjawab ini? Bu Ayunda atau Ayu? Bu Ayunda. Keliru pasti. Mana yang Ayunda sama Ayudia? Ayunda iya, hampir mirip sih. Hampir sama. Ini saya agak bingung. Di guru BK itu namanya yang A ada 3. Ayudia, Ayunda, Andini. Ini nanti menyusul. Siapa berarti? Ahmad Sugiarto. Jangan pakai A kalau saya. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sopiron. Ya, sebenarnya apa ya? Karena kebiasaan. Oh, kebiasaan. Karena kebiasaan. Tadi pada awalnya saya masuk di sini itu juga tidak setegas ini, bukan galak ya, setegas saja ya, tegas ini pada awal-awal saya masuk di sini. Tapi melihat anak-anak yang dia zaman dulu kan anaknya besar-besar. Wah, besar-besar, tinggi-tinggi, wajahnya juga serem-serem. Terlihat kita kalah tua. Kelihatan tua. Kalah tua malah secara wajah. Betul. Akhirnya kita mulai sedikit demi sedikit, wah ini bagaimana caranya agar anak-anak tersebut bisa bukan takut kepada kita, tapi manut sama kita. Kita punya trik-trik tersendiri. Ini trik-trik ini yang perlu saya pelajari dari Bu Ayu ini. Ya itu tadi seperti saya katakan, trik-triknya itu kita tidak boleh menyamaratakan terhadap anak-anak yang kita hadapi seperti itu. Jadi umpama
mama saya galak nih, saya harus berhadapan dengan si A, si B, si C, kudu galak. Ya tidak. Tapi kita harus melihat bagaimana karakter si anak itu. Karakter itu bisa kita lihat dari pertama kita berbincang-bincang seperti itu. Betul, kita coba korek-korek sedikit dengan, tapi korek-koreknya juga dengan perasaan yang halus, ya, suara yang lembut, tidak, ayo, gue tidak memojokkan seperti itu ya. Betul. Akhirnya lama-lama kita akan terbiasa seperti itu. Kita tahu mana sih si anak yang harus dengan kelembutan, mana sih si anak yang harus dengan kekerasan dalam tanda kutip ya, bukan kekerasan dijotosi itu. Sekarang sudah tidak boleh. Tidak boleh. Dulu memang mungkin ketika kita sekolah dulu memang banyak penggaris melayang, penghapus melayang itu sering. Saya termasuk mungkin anak-anak yang sering dipukul oleh gurunya, tapi zaman dulu nggak masalah tuh, dan orang tua saja nggak masalah. Tapi karena perkembangan zaman kita cara mendidik kita bergeser, cara mendidiknya bergeser, betul ya. Tidak lagi dengan kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal pun sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh, termasuk bullying kalau kekerasan verbal. Tidak boleh ya, bullying ya. Betul. Itu jadi ya paling tidak kita tahu dululah karakter siswa yang kita hadapi. Berarti kita sesuaikan karakter anak ini. Anak ini dengan anak ini berbeda. Cara penanganan kita kan juga harus berbeda. Seperti kata jenengan kita harus memiliki 1000 wajah. 1000 wajah. Lah ini kehebatan guru BK. Saya mengajar salah satu kelas misalkan 3 jam, bahkan 4 jam. Dalam seminggu 4 jam. Saya relatif lebih punya waktu menghadapi mereka. Tapi saya ternyata tidak punya cukup waktu untuk mengenali karakter mereka masing-masing. Tapi guru-guru BK, nah ini mungkin karena saya kalah ilmu di sini. Melihat mungkin sekilas saja waktunya kan 1 jam ya. Satu minggu 1 jam. Kok bisa mengetahui karakter anak? Caranya bagaimana Mbok saya beri pengertian seperti itu. Biar saya juga belajar. Sebetulnya ada tambahan juga ya Pak. Waktu saat kita pelajaran BK sendiri juga latar belakang anak kita korek juga. Kadang-kadang kita untuk menuliskan beberapa sesuatu yang dimiliki oleh anak. Kesenangannya apa, kebiasaannya apa dalam hidupnya, terus kekurangan dan kelebihannya. Itu kita sebetulnya ada data-datanya juga begitu. Oh, berarti hampir sama seperti tes psikologi begitu ya? Tidak sama ya, tapi itu untuk data kita sendiri sebetulnya sangat privasi sebetulnya, sehingga antar temannya sendiri pun juga tidak saling tahu. Tidak boleh membaca begitu kan. Berarti hanya kita yang tahu. Betul ya, Pak. Itu biasanya kalau pada saat anak nulis itu biasanya memang sangat malu, sehingga pada saat nulis ada pengarahan, penegasan bahwa itu jangan sampai yang lainnya, teman yang lainnya, bahkan satu bangku untuk tahu begitu loh. Sehingga rasa privasinya itu terjaga. Iya. Berarti mereka kita juga mendidik mereka agar mereka juga percaya sama kita gitu ya. Nah, tapi misalkan ini kan saya juga suka dengan psikologi. Tapi saya lihat tadi yang panjenengan sampaikan Pak Giarto itu menulis sesuatu itu kan juga ilmu psikologi ya. Iya. Psikologi dengan BK apakah sama begitu? Beda. Oh, beda jalur. Beda jalur. Tapi banyak tuh yang dari jurusan psikologi juga mengarahnya ke BK, atau sebaliknya jurusan BK itu jadi psikolog. Bahkan nggak bisa. Tapi kalau kita dari psikologi ke BK banyak bisa. Tetapi kalau yang dari pendidikan BK itu tadi ke psikologi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ilmunya beda jalur ya? Beda jauh. Ini kebetulan yang di sini yang psikologi saya dan Bu Ayu. Kalau Bu Ayunda BK. Dari murni BK. BK berarti saling bisa berkolaborasi ya. Betul. Saling kalau dari sisi psikologinya anak ini psikologinya bagaimana? Dan guru BK-nya berarti ini saya harus bagaimana kan gitu ya. Tapi kalau psikolog dengan psikiater beda lagi. Saya kok malah jadi pusing ini. Sebentar, biar saya ini juga biar kehausan saya akan pengetahuan ini bisa terobati. Berarti psikolog dengan psikiater beda. Psikolog itu kan yang berarti kan yang memecahkan masalah anak atau bukan. Kalau
psikolog ya. Kalau psikolog itu dia mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Oh, jadi kejiwaan ketika seseorang. Ibaratnya gini, ketika ada orang yang stres, depresi, dia kepengen curhat, tapi curhat ke teman nanti juga bocor. Curhat ke siapa lah, dia ambil psikolog. Dia datang ke psikolog untuk bercerita. Kita hanya sebagai psikolog, mama saya psikolog nih, bukan saya saya psikolog hanya mendengarkan saja. Menjadi pendengar yang baik, gitu aja. Ya, terus nanti ketika si konseli itu sudah oke, begitu ya. Sudah selesai bercerita. Kalau si ini konselinya ini meminta kita untuk memberi masukan, baru kita kasih masukan. Kalau tidak ya didengarkan aja, mereka sudah senang. Begitu ya. Berarti memang kadang-kadang itu ketika kita punya beban memang cukup untuk disampaikan pada orang lain itu sudah cukup ya. Cukup. Artinya tidak perlu kita penyelesaian masalah gitu, nggak perlu. Yang penting unek-unek yang ada di dalam hati kita dari kita keluar begitu bisa ya. Dikeluar. Berarti BK itu konselor, psikolog itu sama dengan konselor ya. Betul ya? Beda lagi. Sudah beda jalur. Beda jalur lagi. Kalau menambahkan, jadi kalau konselor itu harus melalui pendidikan konselor dulu. Gitu. Dan itu biasanya basicnya memang dari BK. Kalau dari psikolog biasanya dari S1-nya psikologi, kemudian S2-nya mengambil psikolog juga. Spesialisnya. Jadi nantinya bukan hanya sarjana psikologi, tapi dia menjadi psikolog. 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 Sampai belibet saya. Oh iya. Lah tadi psikiater berarti. Psikiater apa Pak Giarto? Beda lagi kalau ke psikiater ya. Kalau psikiater itu biasanya untuk ya itu yang tadi seperti orang-orang yang ODGJ. Dia biasanya menangani terapi juga. Jadi kode etiknya kalau psikologi tidak sampai ke situ begitu. Kita urusan psikologi belum sampai menangani anak-anak atau orang-orang yang mengalami seperti ODGJ itu. begitu. Dan psikiater itu yang memberikan obat ya gitu ya. Betul ya. Resep memberikan, dia berhak untuk memberikan suatu obat atau resep seperti itu. Psikolog nggak bisa. Psikolog belum. Psikolog hanya mendengarkan cerita saja. Oh iya. Tapi kalau saya lihat tadi pengertian dan penjelasan panjenengan semua, saya rasa guru BK itu bisa merangkap semuanya di sekolah. Kecuali psikiater. Soalnya psikiater. Iya, tapi kadang juga gitu loh. Bu mau minta obat gitu. Ada juga. Obat pusing. Berarti obatnya ini. Kemarin ya Bu ya. Karena kita dekat dengan UKS ya Bu ya. Gitu. Karena dekat dengan UKS jadi ya. dokter juga. Iya. Ada orang kecelakaan masuknya ke BK. Kita ngobatin. Berarti kita kan juga dokter nih. Iya kan, berarti ini menandakan bahwa di BK itu segalanya. Sekaligus jadi psikiater, sekaligus jadi psikolog, bahkan jadi dokter, perawat, tapi bidan belum kalau bidan. Belum, jangan. Polisi kayaknya sudah Bu. Polisi sudah. Iya. Kadang ada yang kehilangan HP, kehilangan kunci motor, itu kan semua masuknya di BK. Kehilangan helm, kita kehilangan helm. Tugas polisi apa? Iya, seperti itu. Iya itu luar biasanya. Luar biasanya guru BK. Oh iya saya tahu kemarin Pak Giarto itu ada anak kehilangan, kemudian dia sampai memeriksa kok anak-anak semuanya. Dan itu memang prosedur ya. Memang prosedurnya begitu ya untuk penanganan kalau ada barang hilang gitu. Ya setidaknya kita merespon dari laporan anak dan ya segeralah karena kalau kita anak-anak sudah keluar dari lingkungan sekolah untuk penanganan kan lebih susah. Lebih susah ya. Apalagi kalau yang namanya kehilangan, siapa tahu barangnya masih ada di situ ya kita segera langsung kan tindakan yang memang diperlukan harus kalau laporannya dalam waktu itu loh ya, tapi kalau hilangnya sekarang laporannya besok beda lagi. Susah ya. Melacaknya juga agak susah ya. Agak susah. Nah ini kan ngomong-ngomong ini kan pembelajaran kita untuk semester ini kan sudah berakhir. Nah, ini sudah mau pembelajaran baru. Ada nggak sih hal-hal mungkin atau sesuatu yang mungkin berkesan di hati Bapak Ibu? Ya berkesan secara hal yang positif atau mungkin anak ini begitu ada cerita yang menarik begitu kan? Ya ini gini ya Pak ya. Ya mungkin saya mencoba untuk menjawab. Karena kan ini untuk tahun ini kemarin ada pandemi, kita juga awal dari mula untuk tatap muka 100%. Jadi perubahan ini memang
Saya rasa memang sangat sulit karena saya rasakan untuk BK yang lainnya juga mungkin Bapak Ibu guru juga merasakan itu, bukan hanya BK. Semuanya terasa bagaimana untuk menangani anak pada saat pandemi dan sebelum pandemi itu sangat berbeda sekali. Dari apa namanya sopan santunnya. Jadi untuk mengatur anak itu memang lebih susah sekali. Tetapi kita tetap harus memberikan atau apa namanya menjelaskan ke anak walaupun sifatnya memaksa sedikit begitu. Ya. Susah atau sulit tapi bisa ya. Iya, harus bisa. Karena sudah ada aturan itu tadi. Wah, ini yang ada. Betul. Nah, aturan itu tadi kan dikatakan tegas. Nah, misalkan mungkin sobat teh yang ada di rumah itu masih belum tahu. Mungkin kita di awal pertemuan itu diberikan tata tertib. Nah, tapi tata tertib itu malah mereka gunakan sebagai hal yang biasa saja. Kira-kira tata tertib yang perlu disadari anak-anak yang paling penting itu apa kira-kira di sini? Atau bisa jelaskan satu-satu tata tertib harus begini yang mungkin harus ditaati oleh anak-anak atau sobat semuanya penting saya rasa, Bu. Semuanya penting tata tertib gitu kita kan. Itu banyak ada beberapa poin, tapi biasanya kita hanya anak-anak sini itu biasanya hanya melanggarnya 1 terlambat. Dua tidak masuk tanpa keterangan. Iya. Ini Bu sebentar satu-satu dulu ya. Ini mengenai terlambat sekolah. Terlambat ini memang kita berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain begitu kan. Saya pernah berkumpul dengan MGMP Kabupaten itu bilang anak saya terlambat sekolah lain, anak saya terlambat sekian menit masuk. Lah saya bilang anak saya terlambat 5 menit orang tuanya dipanggil. Betul. Itu juga sering kita temui Bapak. Protes dari orang-orang tua yang kita datangkan, kenapa anak saya baru terlambat 1 kali tiba-tiba kok saya disuruh ke sekolahan, padahal saya juga punya kesibukan untuk bekerja begitu. Lah ini yang menjadi pertanyaan, apakah sepenting itu, seurgent itukah memanggil orang tua? Iya, kalau menurut saya penting. Ya, karena kan kita tidak tahu si anak itu tadi berangkat jam berapa, kok sampai sekolah jalan. Tujuan kita memanggil untuk mengkonfirmasi ke orang tua. Ya betul sih, kita lewat telepon saja bisa, tapi setidaknya kalau orang tua sudah dipanggil itu akan membuat jeda si anak. Betul, ini sebagai shock terapi untuk anak-anak ya. Sebagai hukuman juga sebetulnya itu. Jadi, dan mereka jadi berpikir kan, wah besok saya nggak boleh telat lagi. Apalagi kalau orang tuanya sudah marah-marah karena saya harus kerja gini. Akhirnya kan tetap nanti sampai rumah mereka akan ditegur oleh orang tuanya. Wes aku sesuk neh mau nang sekolah Anda. Dia akan mulai sedikit demi sedikit akan berangkatnya lebih pagi biar tidak terlambat sampai sekolah. Jadi bukan hanya gurunya yang sibuk atau anak yang sibuk saja, tetapi orang tua pun juga harus sibuk membangunkan anaknya, memperjuangkan supaya anaknya enggak terlambat. Karena memang pendidikan itu ada 3 pilar. 1 sekolah, kemudian keluarga juga ya. Tapi yang terpenting sebenarnya kan keluarga. Ya, keluarga dan lingkungan. Awal itu kan keluarga. Dan sekarang ditambah lingkungan itu tidak hanya lingkungan bermain mereka. Dengan adanya sosial media, lingkungan mereka menjadi banyak. Akhirnya apalagi di sosial media itu tidak ada batasan. Artinya tidak ada batasan umur. Kalau mungkin seperti ini kita kan ada batasan umur. Saya bicara sama orang yang lebih tua ada unggah-ungguhnya kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kalau di sosial media enggak tua, enggak muda, semuanya dianggap sama. Betul ya. Nah ini kita sebagai pendidik terutama ya harus melihat itu sebagai sebuah fenomena yang memang harus kita sadari dan harus kita arahkan. Namanya guru kan harus mengarahkan, betul ya? Iya. Tadi sudah peraturan yang pertama itu telat 5 menit orang tua panggil. Memang sepenting itu karena untuk mengajari anak agar besok lagi enggak berpikir tidak terlambat lagi. Kemudian peraturan yang lain apa Bu? Tidak masuk tanpa keterangan. Tidak masuk tanpa keterangan. Dalam satu tahun ya ini tidak masuk tanpa keterangan itu maksimal 5 kali. 5 kali. Dalam satu tahun 5 kali. SP1 diberikan ketika siswa itu tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 2 kali. Itu SP1. SP1 2 kali, SP1 terus. Terus untuk ketiga kalinya kita panggil, kasih kita diperingati lagi, peringatan lagi ya.
Nanti T lagi 1 kali berarti kan 4 kali tuh. 4 kali. Ya, SP2. SP2. SP2 terus nanti 5 kali SP3 plus skorsing. Plus skorsing. Skorsing itu biasanya berapa lama? Skorsingnya itu 1 minggu dan mereka harus masuk setiap hari tapi tidak boleh mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Bukan berarti libur loh Pak. Oh iya. Bukan ini, berarti libur kita skorsing itu. Ini berarti di SMK Tunas Harapan Pati skorsing itu bukan melarang anak untuk masuk sekolah, tapi mereka masuk sekolah tetap tapi tidak masuk ke kelas. Iya. Betul. Terus mereka ngapain? Kalau biasanya mereka ditampung di bengkel untuk membantu pekerjaan di bengkel seperti itu. Ini berarti kita juga memberikan skorsing juga memberikan edukasi kepada mereka. Jadi skorsing bukan skorsing mereka malah seneng tidak masuk sekolah ya, tapi mereka ke bengkel juga membantu bengkel. Dan jamnya juga lebih lama. Lebih lama. Betul. Iya. Oh, ya kalau mungkin anak masuknya dari jam 7 mungkin sampai jam 12 begitu. Mungkin kalau skorsing bisa sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Ya, saya setuju Bu itu, Bu. Karena memang kita SMK yang dibutuhkan itu salah satunya adalah skill. Betul. Ya, kemampuan kita untuk keterampilan kita. Dengan adanya skorsing mereka tidak libur tapi masuk ke bengkel, membantu bengkel. Akhirnya mereka juga belajar untuk dapat ilmunya juga. Betul. Sampai skorsing berarti 5 kali itu skorsing. Jadi SP3 plus skorsing. Setelah skorsing atau pada saat skorsing tidak masuk tanpa keterangan, itu langsung dikeluarkan. Kita kembalikan ke orang tuanya. Kita kembalikan ke orang tua ya. Karena sudah ada perjanjian di awal seperti itu. Oh iya, berarti kita juga berpikiran kita berusaha mendidik sebagai guru, tapi kalau memang tidak bisa dididik ya sudah kita kembalikan. Dan itu semuanya dalam mengeluarkan itu tidak serta-merta anak membuat satu kesalahan langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi juga melalui tahapan. Sedikit demi sedikit ini diingatkan, kok masih begitu, diingatkan lagi, baru nanti dikeluarkan. Wah, ini peraturan yang menarik ini, yang selalu dibahas oleh orang-orang luar sana yang belum tahu SMK Tunas Harapan Pati. Dianggapnya kejam. Kejam tapi ya tegas ya, tapi bagus sih menurut saya. Artinya kejam tegas bukan tidak berdasar, tapi kita ada tujuannya yang jelas. Nah, ini kan yang mungkin tidak diketahui banyak orang di sana. Dikatanya kejam tapi asal kejam begitu saja, tegas, nggak punya dasar. Padahal kita ada apa namanya itu? Ada ukuran-ukurannya. Peraturan selanjutnya Bu, yang mungkin harus diketahui sobat teh yang di rumah. Itu 1, 2 ya. Yang ketiga itu tentang knalpot gerong ya. Knalpot. Kelengkapan kendaraan lah gitu lah. Kelengkapan kendaraan. Tapi kalau yang ini baru kita tentang knalpot gerong. Kan kemarin juga di luar sana polisian juga menyita knalpot. Akhirnya kita juga sebenarnya sudah lama seperti itu. Knalpot gerong, motor disita dan si anak itu harus membawa knalpot yang tidak gerong dan dipasang di sekolah. Iya, dipasang di sekolah dan knalpot yang gerongnya itu kita sita, kita simpan. Oh, berarti kita fasilitasi menggunakan alat-alatnya. Mereka biasanya bawa sendiri. Atau di bengkel TKN juga banyak. Begini, Pak. Jadi saya menambahkan ya. Jadi untuk aturan itu motor itu memang sebetulnya sebelum dari kepolisian ramai di sosial media mengenai knalpot gerong, sekolahan kita itu udah lama menerapkan itu kok. Ya, sehingga untuk anak-anak yang seperti ban kecil, tidak ada spion, terus apalagi helm itu jelas. Nah itu memang kita sudah terapkan dari sebelum pandemi. Tetapi setelah pandemi itu kita seolah-olah ya rada-rada dulu karena memang terbatas ya. Sangat terbatas anak-anak yang masuk, tidak semuanya begitu. Tetapi untuk saat ini sudah mulai kita munculkan lagi aturan itu dan kita pertegas walaupun tahap demi tahap begitu. Bertahap ya. Pertama tadi yang disampaikan sama Bu Ayu knalpot. Kemarin juga sudah ada mulai ban yang kecil. Spion. Semuanya itu jelas memang kita kembalikan
manfaatnya untuk anak anak-anak. Lah ini banyak yang tanya, loh kenapa sih wong knalpot brong kok dilarang? Kan enak didengar. Kenapa wong ban kecil ini kan ini bentuk ekspresi modifikasi. Ya. Apakah itu betul? Apa gimana? Seperti itu kan harus dirazia. Itu mungkin anak-anak tanya seperti itu. Gimana kira-kira? Bagaimana Bu Ayunda? Mungkin kalau untuk yang knalpot grong itu saya sendiri aja kalau mendengar itu terganggu gitu loh. Nah, apalagi di SMK Tunas Harapan ini itu kan siswanya banyak. Dan kebanyakan mereka itu bawa motor. Bayangkan kalau banyak dari mereka yang menggunakan knalpot grong, apakah nggak berisik gitu loh? Kampanye ini nanti. Iya. Dan tentunya juga akan mengganggu lingkungan sekitar juga gitu. Dan juga faktor keselamatan. Ya, tadi ban kecil, Pak. Yang terpenting memang itu, Pak, faktor keselamatan. Betul ya. Karena memang pabrikan itu kan membuat produk itu kan pasti sudah melalui penelitian segala macam lah. Ada ukurannya. Ada ukurannya bagaimana fitur keselamatan itu kok sampai ganti dengan ban-ban kecil itu kan juga faktor. Nah, kemarin juga ada yang tanya seperti ini. Loh kan motornya dituntun, mesinnya dimatikan. Kok bisa tahu kalau itu knalpotnya grong? Nah, gitu. Kan ada yang tanya seperti itu. Kalau di logika ya, kita nuntun dari gerbang sampai tempat parkiran. Dituntun, mesin dimatikan. Coba kalau di logika tahu nggak itu grong apa enggak? Itu Bu. Kan dari bentuknya kelihatan. Bukan. Apa? Sebenarnya gini, kalau kita kan parkir nuntunnya sampai koperasi. Oh iya. Masalahnya kan dinaiki dari situlah kita tahu. Makanya kalau ada motor gerong-gerong itu cuma dilihat dulu, kalau enggak anak-anak yang bertugas itu suruh nuntun mereka ke depan petugasnya. Ada petugasnya. Jadi sebenarnya manfaatnya dinaikin sampai ke belakang itu juga salah satunya untuk kontrol juga itu. Nah, ini mengenai dituntun itu juga banyak yang mengeluh awalnya. Awalnya itu banyak yang mengeluh, kenapa sih Pak di sekolahan kok tidak dituntun? Banyak yang menyampaikan, Pak kan capek. Ini awal-awal mulai itu saya juga merasa, oh iya ya lumayan jauh nuntunnya. Iya, begini Pak, saya bisa menjelaskan ini pengalaman kemarin. Jadi kalau anak tidak dituntun itu cenderung tingkat emosi anak-anak seusia itu dalam naik motor luar biasa Pak kecepatannya. Padahal itu di dalam lingkungan sekolah. Saya pernah menjumpai kemarin, jadi anak dari arah selatan, anak lagi yang satunya dari arah mau keluar parkiran. Dalam kecepatan, bayangkan di dalam sekolahan ya, kecepatan 40. Ya kalau tidak salah 50 Pak, bayangkan itu hampir terjadi kecelakaan itu. Padahal di sekolah bayangkan. Itu kalau jadi dare gitu ya itu wah, itu ya hal yang sangat lucu dan konyol sekali itu, sangat konyol sekali kalau menurut saya. Berarti ya sekalian sebagai norma etika. Kita di sekolahan kita menghormati bapak ibu guru. Betul. Apalagi kita juga ada jalur hijau, begitu ya. Kita menghormati bapak ibu guru. Kalau memang mengenai jalur hijau ini mungkin saya ini kalau kesah saya sendiri. Dulu jalur hijau itu ketika ada guru yang jalan di jalur hijau, ketika ada guru lewat situ ada siswanya itu cenderung berhenti dulu loh ya. Kemudian menundukkan kepala, monggo Pak silakan. Sekarang enggak. Malah aku tatang-tatangan. Oh gitu. Itu perlu dibangun lagi Pak, perlu pemahaman lagi itu. Itu salah. Menurut saya salah. Dan memang kita harus didik itu agar nanti punya etika sopan santun. Namanya dunia pendidikan itu kan gunanya untuk mendidik yang tadinya tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Betul ya? Yang baik jauh lebih baik. Betul. Kemudian peraturan yang lain Bu mungkin rambut kenapa sih kok dadak rambut kita harus cepat itu bagaimana sih? Mungkin kalau bisa dijelaskan bagaimana? Kalau untuk rambut ya kita ada ukurannya 012 ya kayaknya ya. Itu kan kerja kita di bengkel. Ibaratnya kan 70% itu ada di produktif. Iya. Nah, biar yang pertama mungkin kalau rambutnya panjang keringatnya kan semakin banyak. Ketika dia ngikir apa-apa nanti tidak selesai karena ngusapi keringat dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin lebih ringkas saja. Salah satunya lebih kelihatan ringkas. rapi begitu ya. Dan anak-anak juga saya bilang
rupamu elek lah nek rambutmu bros ketok enggak. Saya bilang gitu. Tapi memang betul. Anak itu jadi terlihat kan kalau rambutnya bros, coba bayangkan. Udah ya panjang, hitam, kan jadi nggak kelihatan. Tapi kalau mereka itu sudah rapi, orang tuh pasti akan melihat dari penampilan dulu. Betul. Gitu. Jadi tetaplah kelihatan lah. Kelihatan ganteng. Betul. Di samping itu Pak, di samping itu dari industri sebetulnya juga mewajibkan begitu ya. Iya, itu kebanyakan seperti itu, anak-anak yang mau kerja di industri, permintaan dari industri juga banyak yang harus bros potongannya. Jadi anak-anak kita mau berangkatkan di Jakarta yang di PT-PT itu ya harus memang bros juga begitu. Dan karena faktor kebiasaan, jadi hal itu menjadi biasa gitu kan. Mungkin ini bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita dengan sekolah yang lain, kita terbiasa disiplin berangkat pagi, kemudian berjalan di jalur hijau, rambut harus bros. Karakter-karakter itu mungkin ketika awal mula diterapkan ke anak-anak, mungkin anak-anak terasa berat. Tapi lama kelamaan, lambat laun 3 tahun begitu nanti sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika nanti di dunia industri karena sudah terbiasa, kan biasa saja. Tidak ada paksaan akan terpakai di dunia industri. Betul. Karena memang tujuan kita SMK itu salah satunya adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk siap bekerja. Ada tambahan juga ini, menarik ini. Sebetulnya untuk mempermudah kalau kita di saat di luar mengenal anak-anak kita. Nah, itu bros, itu mesti anak tunas begitu kan. Di samping kita juga punya sepatu yang memang sudah seragam. Kalau enggak potongannya bros itu bukan anak tunas begitu loh. Itu sebagai marker gitu ya. Gitu. Sebagai penanda itu anak tunas. Iya betul Pak. Iya. Kemudian Bu, banyak juga yang disampaikan ke anak-anak selain jalan, kemudian juga mereka ketika akhir pembelajaran itu juga mereka akhir semester kemarin itu banyak yang tugas-tugas mereka kan yang belum banyak. Ternyata PA ngoyak, BK termayo melu ngoyak. Oyak-oyakan tadi. Iya, BK kok ikut-ikutan sih. Bagaimana itu? BK kok ikut? Kenapa nggak diserahkan kepada sudah PA saja, biarkan anaknya saja begitu. Jadi, kenapa kita kok mendadak kesel-kesel melu-melu seperti itu? Sebetulnya bukan tanggung jawab PA, tapi semua lini sekolah. Kalau tidak salah, ya tidak bisa diserahkan sama PA sendiri atau wali kelasnya saja, tetapi itu menjadi tanggung jawab semuanya. BK, Bapak Ibu guru yang mengampu juga, begitu kita bersama-sama. Sekiranya anak ini kurangnya apa, ayo kita bantu. Seperti kita menghubungi orang tuanya. Nah itu kan mungkin perlu kerjasama antara PA dengan BK. Atau bahkan orang tuanya yang mungkin tidak di rumah. Kadang kan tidak di rumah, orang tuanya merantau dua-duanya. Siapa yang biasa datang ke sekolahan? Nah ini kan kadang juga PA tidak tahu siapa yang biasa datang di sekolahan. Bisa saja dia memanggilnya tukang ojek yang dipanggil. Tapi BK biasanya kita lebih ngerti begitu loh. Itu bukan siapa-siapanya itu. Itu Pak D-nya, itu buleknya. Seperti itu. Biasanya kita juga lebih bisa mengenali. Bisa mengidentifikasi itu orang tuanya atau orang ambil di jalan. Atau orang bayaran begitu Pak. Begitu. Itu pernah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Luar biasa. Sebenarnya kita mau perpanjang lagi Bu Pak. Tapi ya memang waktu kita terbatas. Oke, enggak apa-apa. Next time Pak ya gitu ya. Iya, kita lain kali mungkin perbincangan nanti dengan ruangan yang baru atau suasana yang baru, kita akan perbincangan lebih panjang lagi mengenai karakteristik anak-anak kita, mengenai peraturan-peraturan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Mungkin yang terakhir ada sesuatu yang disampaikan kepada Sobat TH yang ada di rumah. Tapi dulu Bu Ayunda mungkin ke sana mau disampaikan, atau Bu Ayu atau Pak Giarto, monggo silakan. Semuanya ya mungkin nanti gantian begitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini kan habis tes ya, liburan. Saya titip pesan pada anak-anak menjelang liburan, satu, kegiatan anak-anak ini cenderung tidak terkontrol Pak. Saya mohon untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga selalu memberikan masukan kepada anak-anak. Karena apa?
sangat rentan sekali kecelakaan di jalan karena kontrol di luar sana. Mungkin mereka masuk sekolahnya kan tidak ada sehingga kegiatan sehari-harinya ini sangat rentan untuk hal-hal yang negatif. Itu aja harus selalu dijaga. Ya, selalu dijaga. Yang perempuan pun juga karena anak-anak saya juga banyak yang perempuan Pak. TKJ ini banyak yang perempuan. Tolong untuk pergaulannya orang tua betul-betul mengawasi. Begitu, mungkin itu Pak. Tadi Ibu Ayu mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Kalau dari saya tetap semangat aja. Sebenarnya kita tuh berbuat seperti ini bukan untuk membuat kalian itu menjadi menderita. Tapi ini nanti akan bermanfaat ketika kalian itu sudah lulus dari SMK sini. Manfaatnya amat sangat banyak akan sekali. Terasa ya Bu ya. Tetap semangat, dan bagi anak-anakku yang sudah naik kelas, selamat. Semoga kedepannya jauh lebih baik dari tahun ini. Gitu saja. Bu Ayunda mungkin? Ya, kalau dari saya menambahi dari Pak Gi tadi ya, di mana orang tua juga harus menjaga anak-anaknya. Di sini guru ya bisalah untuk meluangkan waktu sekedar bertanya, kamu liburannya ngapain aja gitu. Hal-hal sederhana seperti ini tuh kadang membuat anak merasa diperhatikan gitu. Iya ya, liburan aja masih diperhatikan seperti ini gitu. Jadi bukan karena kita kepo. Bukan, tapi ini salah satu bentuk rasa peduli kami terhadap kalian. Begitu. Siap, langsung tak WA ini anak-anak. Iya, kadang-kala begitu memang. Kadang-kala begitu. Kalau kadang kan nggak ada kerjaan apapun gitu ya. Saya juga kadang nganggur gitu. WA salah satu anak begitu. Siap, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di TH Podcast. Semoga apa yang kita perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Sobat TH, demikian, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya bersama saya Ahmad Sabiron dan bintang tamu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.